Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Mari kita terus berusaha agar diri ini selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Yang namanya makhluk bukan sekedar manusia, tetapi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Semoga kita semua selalu menjadi sumber berkah bagi mereka semua. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh makhluknya tanpa batas. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, kali ini kita akan kembali belajar di episode Ada Apa Dengan Diriku, sub episode Kegelisahanku. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya, karena saya pernah mengalami kegelisahan yang sangat hebat dalam perjalanan kehidupan saya. Semoga para sahabat juga bisa belajar. Kalau ada kesamaan pengalaman dengan saya, semoga ini menjadi inspirasi. Tidak perlu ada justifikasi, tidak perlu ada penghakiman, karena ini adalah pengalaman pribadi. Dan kalau para sahabat mengalami pengalaman yang sama, ya syukurlah, semoga ini menjadi sumber inspirasi. Ketika ada yang berbeda, tidak perlu kita harus menghujat perbedaan. Kalau tidak cocok, ya tidak usah didengarkan. Sesederhana itu sebetulnya. Karena hujatan itu tidak pernah buat siapapun, kecuali buat diri kita sendiri. Karena di semesta ini tidak ada orang lain, yang ada cuman diri kita satu-satunya. Semua kebaikan akan kembali kepada kita. Semua keburukan akan kembali kepada kita. Sebetulnya tidak ada untuk orang lain. Oleh karena itu, mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga proses belajar kita diridhoi, diberkahi, dan ilmu yang akan kita pelajari membawa berkah untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, saya sangat bersyukur karena saya dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang menurut saya adalah ayah dan ibu terbaik, yang sangat mengerti kebutuhan dari masing-masing individu putra-putrinya. Ayah saya tidak pernah memaksakan saya harus menjadi siapa, malah justru selalu mendidik supaya saya menjadi diri saya sendiri. Ayah saya tidak sekolah lulusan perguruan tinggi, bahkan sekolah SR pun tidak tamat. Tapi saya melihat kebijakan cara mendidik anak-anaknya selalu mengantarkan anak-anaknya untuk hidup mandiri dan menjadi diri sendiri. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat ketat secara syariat, menjalankan semua ajaran-ajaran agama secara ketat. Bahkan sering ada hukuman ketika kita melanggar aturan-aturan syariat. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat ketat.
Alhamdulillah kita jadi sangat dekat dengan agama yang kami anut. Sehingga semua hal pengetahuan tentang agama itu menjadi keseharian kami. Tetapi saya terus terang dalam perjalanan hidup saya pernah mengalami begitu banyak kegelisahan. Begitu banyak pertanyaan yang muncul dari benak yang saat itu amat sulit untuk mencari jawabannya. Pertanyaan tentang apa? Dari kecil saya dididik untuk selalu mengaku sebagai orang yang beriman. Dan tentu saja ketika saya beranjak dewasa, saya mulai bertanya, sebetulnya orang beriman itu seperti apa sih? Cirinya seperti apa? Otomatis karena kita punya pedoman hidup yang sangat luar biasa, yaitu kitab suci. Dan pertanyaan itu saya arahkan kepada kitab suci yang saya anut, yaitu kitab suci Al-Quran. Saya sangat terkejut ketika mencoba untuk memahami ayat demi ayat. Karena justru kegelisahan saya semakin memuncak. Membaca ayat-ayat Al-Quran begitu banyak pertanyaan yang melanda diri saya. Contoh yang sederhana pengalaman saya ketika saya membaca Quran surat Al-Anfal. Ayat yang kedua. Di situ Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apabila disebutkan, apabila dia mengingat Allah. Idza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dia mengingat Allah, qalbunya bergetar. Kemudian di ayat selanjutnya, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda Allah, maka imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ayat ini bagi saya itu menjadi sumber inspirasi. Dan ayat ini bagi saya adalah suatu tamparan. Karena lewat ayat ini kemudian saya disadarkan. Karena menurut ayat ini, orang beriman ini ternyata cirinya ada 3. Yang pertama, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dia mengingat Allah, qalbunya bergetar. Yang kedua, apabila dibacakan kepadanya tanda-tanda Allah, maka imannya bertambah dan terus bertambah. Dan yang ketiga, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Pertanyaan ini adalah pertanyaan buat diri saya. Apakah betul saya ini adalah orang yang beriman? Kalau saya orang yang beriman, seharusnya saya akan memiliki 3 ciri itu. Yang pertama, apabila saya mengingat Allah, maka kolbu saya bergetar. Bagi saya ayat ini tidak sederhana. Karena yang pertama timbul pertanyaan yang mendalam pada diri saya. Bagaimana caranya saya bisa ingat kepada Allah? Terus, apakah saya betul ketika mengingat Allah kolbu saya bergetar? Lalu timbul pertanyaan yang kedua. Sebetulnya kolbu itu yang mana pada diri saya? Dari satu statement itu saja bagi saya sudah menimbulkan begitu gejolak yang luar biasa. Kemudian apabila dibacakan tanda-tanda Allah, maka bertambahlah iman saya. Saya bertanya lagi, tanda-tanda Allah itu apa? Tanda-tanda Allah itu yang mana? Kemudian di statement yang ketiga, hanya kepada Allah lah saya bertawakal. Apa betul saya sudah bertawakal kepada Allah? Mungkin pertanyaan ini
untuk para sahabat tidak terlalu berat. Tapi bagi saya pertanyaan ini begitu menghunjam, begitu menggelisahkan diri saya. Pertanyaan yang pertama bagi saya, bagaimana ya caranya saya bisa ingat kepada Allah? Tentu saja saya juga mencari lagi jawaban di dalam kitab suci. Saya menemukan jawabannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Di situ dikatakan, apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, hajimu, maka ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, maka ingatlah Allah seperti kamu mengingat ayahmu. Saya membaca ayat ini timbul pertanyaan lebih dalam lagi. Oh, ternyata kata Quran mengingat Allah itu seperti saya mengingat ayah saya. Memang ada spesialnya di situ. Tidak, kata Allah, bahkan harus lebih hormat mengingatnya. Bagi saya ayat ini juga malah justru menambah kegelisahan bagi saya. Kalau begitu, untuk bisa mengingat Allah, berarti saya harus haji dulu. Wah, berarti saya harus nunggu haji dong untuk ingat kepada Allah. Kan itu menimbulkan pertanyaan. Karena di ayat itu dikatakan, Fa'iza qadaitum manasikakum fazkurullah. Jadi mengingat Allah itu harus berhaji dulu menurut ayat itu. Dan mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat ayahmu. Sekarang walaupun ayah saya sudah meninggal, saya tetap bisa mengingat ayah saya. Saya bisa mengingat bagaimana cara jalannya, bagaimana cara beliau senyumnya, bagaimana cara beliau tertawanya, bagaimana cara beliau berguraunya. Sampai sekarang saya bisa ingat. Tentu saja para sahabat yang belum bertemu dengan ayah saya kan tidak mungkin bisa mengingat ayah saya. Paling juga kalau saya sebutkan namanya, hanya sekedar ingat namanya. Kan nama ayah saya bukan ayah saya. Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan mengingat Allah itu seperti kau mengingat ayahmu. Tidak, katanya bahkan harus lebih hormat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya sangat berat. Dan proses mencarinya juga sangat berat. Dan ini yang kemudian sangat menggelisahkan saya dalam perjalanan hidup saya. Ya, sampai sekarang juga sebetulnya kegelisahan ini masih ada. Walaupun saya sudah melakukan pencarian. Karena sangat sombong saya mengatakan bahwa saya sudah sampai. Karena orang yang mengatakan sudah sampai kepada Allah, itu tanda belum apa-apa. Sebetulnya karena Allah itu tak terbatas, tentu saja perjalanan kita pun tak terbatas. Dan semoga pertanyaan ini bisa menginspirasi para sahabat semuanya. Apakah para sahabat ketika membaca ayat-ayat suci itu seperti saya mengalami atau tidak? Ya tentu saja setiap orang berbeda. Dan kalau ini kemudian menimbulkan kegelisahan, menurut saya sih sangat wajar dan bagus. Karena kita kan dikasih akal oleh Allah untuk berpikir. Otomatis kegelisahan ini akan muncul kalau kita berpikir. Makanya Allah selalu mempertanyakan kepada kita, afala taqilun, kenapa kamu tidak berpikir? Karena ternyata begitu kita berpikir dan kemudian kita mengarahkan sejumlah pertanyaan ke dalam diri kita, yang muncul pertama kali itu bukan jawaban, tetapi kegelisahan. Dan kegelisahan itu ternyata tidak bisa didiamkan. Karena makin didiamkan, kegelisahan ini makin memuncak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya itu sangat luar biasa. Dan itu membuat saya sangat tergoncang dalam perjalanan hidup saya. Sehingga ayat manapun yang saya baca malah justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan dan kegelisahan. Dan itu juga yang saya syukuri. Karena lewat itulah kemudian saya melakukan upaya pencarian. Karena saya selalu yakin siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, maka pintu pasti akan terbuka. Jadi banyak sekali yang saya pertanyakan tadi. Pertama,
ya, ciri orang yang beriman itu adalah kolbunya bergetar apabila dia mengingat Allah. Bagaimana saya bisa mengingat Allah? Bagaimana saya bisa merasakan kalau kolbu itu bergetar? Terus terang, pada saat itu saya tidak bisa mengalami itu. Tidak bisa mengalami itu. Boro-boro kolbu saya bergetar. Untuk mengingatnya saja, saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan ternyata dalam perjalanan saya merasakan pengalaman itu. Walaupun barangkali kadarnya kalau bagi orang seperti saya, ya baru tahap permulaan saja. Tapi getaran kolbu itu ada. Dan kalau kita bicara getaran, itu kan berbicara frekuensi, berbicara vibrasi. Bagaimana bisa tergetar itu? Dan kalau kita betul-betul bisa mengalami pengalaman itu, bukan hanya kolbu yang tergetar sebetulnya, bahkan seluruh sel dalam tubuh kita pun ikut bergetar. Kalau kita bisa mengalami itu. Sehingga saya sangat paham kalau orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Tentu saja ayat ini tidak bisa dicerna secara informatif. Hanya sekedar kita mendengar dan disampaikan pada orang lain. Karena tidak ada artinya kita menyampaikan sesuatu pada orang lain yang kita sendiri sesungguhnya tidak mengalami apa-apa. Makanya Allah kan di dalam Al-Quran pun mengatakan, orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tidak mengalaminya, yang dia sendiri tidak memahaminya. Dan semua orang-orang bijak mengatakan tidak ada pemahaman yang lahir dari hasil membaca. Tidak ada pemahaman yang lahir dari apa kata orang. Karena pemahaman itu menyangkut pengalaman pribadi. Dan pengalaman itu harus dialami oleh kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa cerita bagaimana ya rasanya cabai kalau kita belum pernah mencicipinya. Kita tidak mungkin juga bisa cerita bagaimana rasanya garam kalau kita belum mencicipinya. Walaupun sebetulnya rasa itu memang tidak bisa dideskripsikan dalam kata-kata, tapi setidaknya kita mengalami. Kalau kita mengalami, setidak-tidaknya kita akan dibebaskan dari salah proyeksi, salah persepsi, salah interpretasi. Karena pengalaman itu sangat penting. Itu sebabnya orang-orang bijak sering mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya, Allah kan mengatakan ciri orang beriman itu, ya, apabila kepadanya disampaikan tanda-tanda Allah, maka imannya bertambah. Kan timbul pertanyaan, apa sih tanda-tanda Allah itu? Apa betul ketika disampaikan kepada kita tanda-tanda Allah itu imannya bertambah? Kan itu juga timbul pertanyaan bagi orang yang kritis ya. Tapi yang tidak kritis tentu saja tidak perlu ditanyakan lagi. Ya sudah saja ayat itu dihafal. Dan kalau Quran cuma dihafal menurut saya, Quran itu tidak bisa menjadi hudan, tidak bisa menjadi petunjuk. Karena Quran itu untuk menjadi petunjuk ya harus dialami, harus dipahami. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari situ kalau sekedar dihafal? Karena menurut dimensi kognitif dalam belajar, mengingat, menghafal itu sebetulnya adalah dimensi kognitif yang paling rendah. Karena di atas itu kan ada yang namanya memahami, ada yang namanya menerapkan, ada yang namanya menganalisis, ada yang namanya mengevaluasi, ada yang namanya mensintesa. Karena kalau kognitif kita ini, ya, pola pikir kita ini tidak dilatih, maka keterampilan berpikir pun tidak akan pernah bisa kita capai. Makanya keterampilan berpikir itu kan ada keterampilan berpikir tingkat rendah, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Barangkali para sahabat yang berkecimpung di dunia pendidikan mengenal istilah HOT, ya, high order thinking, berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu adalah berpikir yang sudah sampai pada tahapan menganalisis, mengevaluasi, mensintesa. Dan kalau kita masih di bawah itu, baru sekedar menghafal, mengingat, memahami, menerapkan, itu pun itu masih disebut berpikir tingkat rendah.
Jadi berpikir tingkat tinggi itu kalau sudah ada analisis, kalau sudah ada evaluasi, kalau sudah ada proses sintesa, ingin membangun pengetahuan yang lebih serius lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya itu sangat luar biasa dan mendorong sebuah pencarian. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengingat Allah? Yang kedua, bagaimana saya bisa mengetahui ya dan mengalami kalau kolbu saya bisa bergetar dengan mengingat Allah? Karena saya tidak puas kalau itu belum bisa membuktikannya. Karena menurut saya yang namanya pengetahuan itu bukan sekedar tidak boleh berlawanan dengan akal pikiran kita yang waras. Tetapi pengetahuan itu ya harus bisa nyata dan bisa dibuktikan. Bahwa pengetahuan itu juga harus memiliki nilai pragmatis. Artinya pengetahuan itu harus bisa mengubah diri saya. Sehingga kesadaran saya setelah punya pengetahuan itu bertambah. Pertanyaan selanjutnya ya dikatakan apabila disampaikan tanda-tanda Allah maka iman saya bertambah. Apa sih tanda-tanda Allah itu? Dan bagaimana saya bisa mengukur kalau iman saya bertambah? Yang selanjutnya, kepada Allah lah mereka bertawakal. Bagaimana cara bertawakal kepada Allah? Dan kenapa bertawakal kepada Allah itu syaratnya? Satu, harus beriman. Yang kedua, ketika mengingat Allah, kalbunya bergetar. Ketiga, ketika disampaikan tanda-tanda Allah, maka imannya bertambah. Baru kita bisa bertawakal kepada Allah. Ternyata tawakal pun perlu dicari. Sebenarnya tawakal itu seperti apa? Dan semua ini para sahabat telah mendorong saya untuk melakukan proses pencarian. Dan otomatis semua ini kan tidak ada artinya kalau kita tidak bisa membuktikannya. Nah, kegelisahan saya itu pernah terinspirasi oleh ayat ini pada awalnya. Lalu melakukan proses pencarian. Ternyata proses pencarian untuk menjawab pertanyaan yang semacam ini dari satu ayat saja luar biasa. Effort kita luar biasa, usaha kita luar biasa. Bahkan kita harus mengulangi tidur untuk mencari kebenaran ini. Makanya saya juga suka aneh ya, melihat orang kalau ada pertanyaan yang menyangkut dirinya, ada kegelisahan, malah tenang-tenang saja. Malah bisa tidur nyenyak. Saya terus terang ya, kalau ada pertanyaan dalam diri saya yang belum terjawab, malah saya nggak bisa tenang. Selalu kegelisahan itu semakin memuncak. Tentu saja banyak sekali ya dari situ kalau kita mau terus menganalisis pertanyaan itu. Nah, ternyata begitu saya membaca Al-Quran, di Quran Allah mengatakan huwal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Allah sendiri mengatakan, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Loh, saya juga terkejut ketika Allah menyatakan seperti itu. Aku yang awal, aku yang akhir. Loh, kok Allah berawal? Kok Allah berakhir? Bukannya Allah itu kekal abadi. Sedangkan di Quran Allah mengatakan, huwal awalu wal akhiru. Kemudian Allah juga mengatakan, aku yang zahir, aku yang batin. Berarti yang zahir dia, yang batin juga dia. Lalu ada perkataan lain. Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan beliau. Kenapa tidak ada yang serupa dengan beliau? Ternyata jawabannya juga sederhana. Karena semuanya adalah dia, bagaimana yang ada yang serupa dengan dia? Kan semuanya adalah dia. Kalau semuanya adalah dia, bagaimana ada yang serupa dengan dia? Dari situlah saya baru memahami dan merasakan kalau menyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata kalimat itu walaupun tidak saya baca ribuan kali, ketika kita sudah bisa merasakan getarannya, mungkin dibaca berkali-kali pun sudah cukup menggetarkan kolbu kita. Bahkan tanpa dibaca ribuan kali, sudah terasa. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, lalu diantarkanlah pemahaman itu, yang mana yang bukan dia, yang kelihatan dia, yang tidak kelihatan dia. Pantas kalau Allah mengatakan di Quran, kemanapun kamu malingkan wajah,
Di situ kamu hanya akan bisa melihat wajahku. Ini adalah kegelisahan. Dan ternyata kegelisahan inilah sebetulnya yang akan mendorong kita untuk melakukan proses pencarian. Para sahabat, banyak sekali orang yang merasa barangkali dirinya sudah mencapai kesucian. Sehingga bagi saya, orang itu terbagi dua. Ada yang sungguh-sungguh suci, ada juga yang merasa suci. Dan untuk mengeceknya sangat sederhana sebetulnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh suci, pasti kan tidak mungkin ternoda. Sudah terbebas dari penghakiman, terbebas dari penilaian, terbebas dari benar salah, terbebas dari baik buruk. Sehingga orang yang semacam ini biasanya dia bisa bijaksana dan bisa menerima semua orang apa adanya. Makanya kalau orang-orang yang belum sampai di titik itu, biasanya kan gampang menghujat, gampang menyalahkan, gampang menghakimi, terjebak baik buruk, benar salah, berdasarkan penilaiannya sendiri, tidak bisa menerima setiap orang apa adanya. Setiap orang harus seperti yang dia mau. Ketika ada yang berbeda, dia menganggap yang berbeda itu salah. Kan sebetulnya itu sangat sederhana. Bagi saya sendiri belum bisa mencapai kesucian itu. Karena saya juga masih sering terjebak dalam dimensi yang semacam itu. Saya sedang belajar untuk berusaha ke arah sana. Paling tidak, kalau saya belum bisa membahagiakan orang, saya tidak akan menyakiti orang. Paling tidak, kalau saya belum bisa memberi orang, paling tidak saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor kepada mereka. Baru itu yang bisa saya lakukan. Sesederhana itu. Jadi, saya juga bertanya, kenapa ya? Kalau suci itu selalu lambangnya putih. Saya alhamdulillah ya dalam perjalanan saya ketemu sebuah buku yang luar biasa. Buku itu ditulis oleh seorang ahli fisika yang sangat terkemuka abad ini. Namanya Gary Zukav. Buku itu judulnya The Seat of the Soul. Saya terkejut ya ketika baca buku itu. Karena di buku itu dijelaskan tentang fisika ruh. Jadi ada bab khusus tentang fisika ruh. Yang dijelaskan sederhana. Ternyata soal warna. Dan Gary Zukav mengatakan bahwa yang namanya warna putih itu adalah polikromatik. Namanya poli itu kan banyak. Seperti kita tahu poliklinik. Berarti kan di situ ada berbagai macam penyakit bisa dirawat, bisa dilayani. Kalau poli ya berarti klinik yang melayani berbagai macam penyakit. Ya. Nah, ada polikromatik, ada monokromatik. Ternyata polikromatik itu warna putih. Sedangkan monokromatik itu warna yang selain putih. Merah, kuning, jingga, ungu, biru, hijau. Itu adalah monokromatik. Ternyata begitu semua warna itu dipadukan, jadi putih. Dan saya membuktikan ya di laboratorium hanya menggunakan prisma saja sederhana. Sinar matahari yang kelihatan warnanya putih, begitu masuk ke prisma, ternyata diurai menjadi warna-warni, persis seperti pelangi. Jadi sepertinya warna-warni yang dalam pelangi itu sudah terurai. Nah, warna yang sudah terurai namanya monokromatik. Seperti merah, jingga, biru, kuning, ungu, itu adalah monokromatik. Nah, kalau itu digabungkan lagi menjadi putih. Saya baru mengerti ternyata kenapa kesucian itu lambangnya putih. Karena orang yang sudah suci bisa menerima merah, bisa menerima kuning, bisa menerima hijau, bisa menerima biru, bisa menerima nila, bisa menerima ungu. Semua warna dia terima. Jadi sebetulnya sederhana ya. Kalau kita menggunakan baju putih ada tanggung jawab. Karena putih itu lambang kesucian, berarti kalau kita mengaku sudah suci, ya harus bisa menerima dong semua orang apa adanya. Dan kalau kita masih menghujat sana, menghujat sini, pakai baju putih, kan sebetulnya kita sedang memamerkan ketololan kita sendiri. Itulah kadang-kadang ya, kita itu harus hati-hati ketika bicara. Karena apa? Ya, jangan sampai ya kita ini hanya pencitraan diri. Ya, kita merasa diri kita sudah suci, padahal kenyataannya digores sedikit saja
Semua binatang yang ada dalam diri kita keluar ya. Bisa keluar lewat mulut kita, bisa keluar lewat mata kita, ya. Oleh karena itu maka kalau baca Al-Qur'an, ciri umatnya Nabi Muhammad itu kata Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka itu selalu berkasih sayang dengan sesama. Yang namanya sesama itu kan sesama makhluk. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu cirinya adalah berkasih sayang. Kalau kita berkasih sayang, berarti kita harus bisa menerima semua perbedaan. Yang sederhana saja, kalau di rumah kita masih banyak konflik, kalau kita belum bisa menerima perbedaan dengan pasangan kita, kan itu sebetulnya bukti bahwa diri kita masih kotor. Karena masih kotor, berarti kita harus berjuang dong untuk mensucikan diri kita. Karena kita akan kembali kepada Allah yang Maha Suci, dan tentu saja Allah yang Maha Suci hanya akan menerima yang suci. Bagaimana caranya supaya kita bisa mensucikan diri kita? Timbul lagi pertanyaan. Makanya di episode Ada Apa Dengan Diriku ini akan banyak para sahabat pertanyaan. Dan tentu saja saya tidak akan membocorkan jawabannya. Jawabannya kan tidak mungkin dibocorkan karena jawabannya harus dicari sendiri. Makanya dalam dunia pendidikan ada yang namanya discovery learning, ya, belajar menemukan sendiri. Yang disebut dengan inquiry. Inquiry itu belajar menemukan sendiri. Jadi atas semua pertanyaan ini, tentu saja jawabannya harus ditemukan oleh kita sendiri. Dan kalau kita belum menemukan jawabannya, saya pastikan kita akan terjebak oleh kegelisahan demi kegelisahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.